Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Nawawi rahimahullah. Anallahu yu'li darajatin bil jannah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'd. Alhamdulillah sedanten para bapak-bapak, para ibu, adik-adik santri yang selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih pertemukan kita kembali di awal-awal bulan Ramadan dalam keadaan sehat wa afiah. Semoga Allah terus mengaruniai kita semua kesehatan, keluarga kita dan anak-anak kita semua. Dan Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah menjawab lama doa kita, telah menjawab harapan kita untuk kita bisa sampai ke dalam bulan Ramadan yang selalu kita panjatkan mulai bulan Rajab. Dan sekarang alhamdulillah Allah betul-betul menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan, dan semoga di bulan Ramadan ini Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal sunnah dan ketika itu dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya seperti melakukan amalan yang diwajibkan. Karena setiap amal dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan lipat gandakan 10 kebaikan. Kenapa? Karena begitu agung dan mulianya bulan ini, sampai Allah Ta'ala tidak pernah atau meluaskan sekali pahala-pahala dan mudah sekali umat Nabi Muhammad untuk mencari pahala di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini saya juga memohon maaf apabila sebelumnya pernah ada salah kata, pernah ada salah tingkah. Saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jenengan semua. Alhamdulillah, melanjutkan kajian dari kitab
Riyadhus Shalihin. Ya, karena ketika jika saya berbicara tentang fadhoil di bulan Ramadan, mungkin sudah banyak yang menyampaikan itu. Maka saya akan melanjutkan kajian di dalam kitab Riyadhus Shalihin meskipun bukan membahas tentang bulan Ramadan. Ya, kita mengkaji hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang mana hadis di dalam Riyadhus Shalihin ini semuanya sahih. Tidak ada hadis dhaif maupun hadis maudhu, apalagi maudhu tidak ada. Semuanya hadisnya sahih. Hadis ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu an. Qala marron Nabi sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin inda qabrin. Riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah sahabat dan juga pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi hijrah di Madinah, ibunda dari Anas bin Malik sowan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, ketika orang-orang membawa banyak hadiah untuk jenengan, tapi saya tidak punya apa-apa. Saya membawa anak saya yang masih berumur 10 tahun. Saya ikhlaskan anak saya ini menjadi pelayan jenengan." Sahabat Anas bin Malik masih berusia 10 tahun. Maka Nabi sangat bergembira ketika ibunda Anas bin Malik memberikan putranya untuk beliau. Tapi Nabi Muhammad ini tidak pernah menjadikan orang itu sebagai budak, tidak pernah. Ya, pasti dianggap sebagai anak. Nabi tidak pernah memperbudak seseorang, tidak pernah. Karena tujuan diutusnya Nabi Muhammad termasuk adalah untuk menghapuskan sistem perbudakan. Maka dalam riwayat sahabat Anas bin Malik ini, ketika sahabat Anas bin Malik sedang berjalan dengan Nabi Muhammad melihat ada seorang perempuan yang menangis di samping kuburan. Maka Nabi Muhammad mengatakan ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu perempuan kepada Allah dan bersabarlah. Jadi orang ini menangis di atas kuburan. Kemudian orang perempuan tadi mengatakan kepada Nabi, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Wis, boleh bahasa Jawa nih, sudah pergi karena kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan sekarang. Wis modele lek Jawa nih, ojo awakmu ki ndak ero aku ki susah ya opo saiki. Kemudian ya jadi menangis ketika ada keluarga meninggal atau orang tua meninggal itu tidak ada larangan sama sekali. Seperti halnya kisah Imam Hasan Al-Basri. Beliau ini orang alim, ahli fikih ya, dan ahli yang lain. Beliau ketika sudah menjadi ulama besar, ketika beliau ditinggalkan oleh ibunya, maka Imam Hasan Al-Basri menangis betul, dengan catatan beliau memang tidak melakukan yang dibataskan oleh syariat ya, seperti melukai diri, memukul diri, merobek baju, apalagi baju orang lain. Merobek baju sendiri tidak boleh, apalagi baju orang lain. Beliau menangis betul. Kemudian
orang-orang yang datang ketika itu kaget ya. Mosok ulama gede ditinggal ibu ya nangis. Bahasa ngoten mungkin nggih. Maka orang-orang mengadu, wahai imam, jenengan kan ini sudah ulama besar, sudah menjadi panutan, kenapa ditinggal ibu saja kok nangis? Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, ya, saya menangis bukan karena ibu saya meninggal. Saya menangis bukan karena apapun yang ditinggalkan ibu saya. Tapi saya menangis karena Allah telah mengambil satu pintu surga untuk saya. Ini dawuh dari Imam Hasan Al-Basri. Ya. Beliau menangis padahal sekelas sudah ulama besar ketika itu. Jadi tidak ada larangan. Mboten enten larangan menangis, dilarang yang tidak menangis berarti dia ulama besar, tidak ada hal seperti itu, tidak ada. Wong kita ini manusia ya. Ketika ditinggalkan oleh orang tercinta tidak menangis malah tidak wajar menurut saya mungkin ya. Malah kok ditinggal wong tuane malah guyon tambah tidak wajar. Enggak, saya ini orang yang tegar, sabar. Bukan, menangis itu bukan berarti dia tidak sabar, bukan. Menangis itu ungkapan dia, kesedihan saja, bukan berarti orang menangis ini berarti dia tidak menerima takdir Allah, bukan. Ya, itu hanya sekedar ungkapan. Ditinggal kucing nangis, waduh, tinggal kucing mati nangis, ya repot. Orang ditinggal wong tua sedo mboten nangis, kucingnya mati nangis. Sampai dikubur ambek kaose barang nyalang apa. Kadang kan tiang nabrak kucing di jalan mati dijupuk kaos dicoplok dibuntel. Nggih pun jenengan kubur sewajarnya. Ya dikubur ya harus karena kita yang menabrak kan ngoten. Kalau dibiarkan kita berarti tidak punya kasih sayang kepada makhluk kan begitu. Ya sudah kita ambil, kita kuburkan. Tidak usah ngocok kudu ge kaosku cedak kewalat mah. Lek pitik mboten kan ngoten nggih. Kenapa kok harus kucing yang dijadikan hewan yang malati ngoten nggih. Padahal hewan yang lain juga sama-sama makhluknya Allah. Tidak usah berlebihan memakai kaos pun tidak perlu ya. Wis kok salah kau kelambi ini ndak go kelambi akhirnya mek sarungan tok gara-gara kate buntel kucing. Ya dikubur itu harus karena kita yang bertanggung jawab kan seperti itu. Kita ambil, kita keduk kuburan ini, kita keduk tanah, kubur sudah cukup. Apalagi kate dikei maisan barang ndak usah. Karena kan kenapa? Karena pikiran orang kan itu kan pikiran pribadinya sendiri ngono lho. Waduh, aku lek ngene kok kualat marine kecelakaan. Kecelakaan temenan wong wis kadung ngomong wedi kecelakaan. Nggih tetap kita bertanggung jawab tapi sewajarnya. Wale orang kadang itu napa niku membangun membangun rumah di atas kuburan wong tanglet nggih. Ya napa angsal mboten membangun bangunan di atas kuburan. Pertanyaannya ngeten nggih. Ketika ada kuburan kok dibangun di atasnya bangunan niku mosok pantes. Ono kuburan di isor dhuwure dibangun toko misalnya mosok pantes. Umpamane kuburan wakaf, kuburan umum nggih. Maka ketika ngeten nggih, dalam batasan syariat itu seperti ini. Ketika orang meninggal kemudian dimakamkan di kuburan umum itu tidak diperbolehkan mengecor kuburan. Mengecor kenapa? Karena kuburan umum. Karena ketika kehabisan lahan dan itu kuburan wakaf, jelas wakaf ya. Jadi orang menguburkan itu dilihat dulu ini tanah wakaf apa bukan. Jangan menguburkan keluarga kita di tanah orang apalagi tanah sengketa. Kita lihat dulu, oh ini tanah wakaf, sudah mulai dulu wakaf. Boleh kita kuburkan dengan catatan jangan mengecor yang sampai melebar. Kecuali tanah pribadi kan. Tanah wakaf tidak boleh kita kuburannya dicor, ditembok sampai melebar.
yang sampai bisa untuk 2 orang mungkin seperti itu. Nggih, mboten pareng. Karena kenapa? Karena itu kuburan wakaf. Nah, jadi batasan-batasannya seperti itu. Apalagi dikubur sak tikari dikubur ngoten kadang ya. Tikar nggih, tikar napa niku? Sing saking anyaman niku nggih dibuntel dimeluk kubur mboten pareng, kayak apa? Mending didamel tiang sing takziah mawon. Nggih dikubur nggih sing wonten yang diperbolehkan ya kain kafan niku mawon. Nggih. Apalagi sampai membawa harta benda mboten usah. Tikar napa malih kadang nggih. Kadang ndek dhuwure kuburan dikei klopo barang ngoten napa? Degan napa klopo namine? Degan nggih kadang nggih. Kadang kei degan, dikei kendi ngoten. Nggih. Karena tidak ada apa itu ajaran atau anjuran seperti itu mboten wonten. Ya, mending kendi didamel ngombe ten griya ngoten kan misalnya. Lek degan digawe jamu mending ngoten. Nggih. Nah, niku memang batasan syariat kan seperti itu memang ya. Karena napa niku ketika orang meninggal itu ya yang dibutuhkan oleh orang itu bukan alat-alat seperti itu ya. Kalau bunga pun itu sudah wajar memang ya. Bukan alat-alat seperti itu, tapi yang dibutuhkan oleh mereka yang meninggal adalah doa dan kiriman bacaan Fatihah atau sedekah dari orang yang masih hidup. Hanya itu yang dibutuhkan. Nggih. Boten kula boten melarang ziarah boten, kula sanes tiang ngoten, kula tiang NU nggih, NU Tulen boten. Ziarah sangat boleh dan sangat dianjurkan, tapi menaruh hal-hal yang apa alat-alat selain apa bunga itu memang tidak dianjurkan oleh agama. Karena juga tidak ada efek kepada orang yang ada di dalam kubur. Begitu ya, jadi saya ulangi lagi, menangis ketika ada orang atau kerabat kita yang meninggal itu sangat wajar dan sangat diperbolehkan. Tidak ada yang memakruhkan, tidak ada sama sekali. Apalagi mengharamkan, tidak ada. Dan bukan ukuran orang ditinggal orang tuanya tidak menangis berarti dia ulama, bukan. Sekelas Imam Hasan Al-Basri masih sangat menangis ketika ditinggal ibunya. Itu sudah wajar. Kemudian saya lanjutkan. Fakila, kemudian dikatakan kepada orang perempuan tadi, salah satu sahabat yang ikut Nabi mengatakan innahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, wahai perempuan, tadi yang kamu bicarakan itu adalah Nabi Muhammad. Oh, maka fa'atat baban Nabi, maka orang perempuan tadi sowan kepada atau datang kepada rumahnya Nabi Muhammad, falam tajid indahu bawabina, tetapi orang tersebut tidak menemukan Nabi. Nyesel ngoten, waduh, ternyata wau niku Nabi Muhammad nyesel nggih. Akhire faqalat, maka perempuan tadi berkata kepada orang yang indahu bawabin itu penjaga pintu atau khodamnya Nabi tadi, lam a'rifka, mohon maaf saya tidak tahu kalau itu adalah Nabi Muhammad. Faqol, maka Nabi Muhammad berkata di dalam hadis ini, innamas sabru indas sadmatil ula. Sesungguhnya orang yang sabar adalah orang yang ketika awal mendengar kabar dia sabar. Wong sabar iku tangerane lek ono kabar wonten kabar ibu jenengan wafat langsung sabar, berarti niku tiyang sabar. Lek sabare oleh rong dino derek mboten berarti. Mboten. Sadmatil ula niku maksudnya awal dikabari musibah dia sabar. Itu dikatakan orang sabar, ya. Bukan orang yang dikabari awal musibah kemudian dia marah 2 hari dia baru sabar, bukan itu orang sabar. Ya, jadi ketika ada musibah kita dikabari kemudian kita langsung sabar, nah, maka itu adalah
orang-orang yang dikatakan sabar di dalam hadis ini. Dalam hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih, atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Wa fi riwayatin li Muslim, orang perempuan tadi tabki ala sobiyin laha. Beliau menangisi. Kenapa? Kuburan siapa yang beliau tangisi tadi? Itu adalah kuburan anaknya. Anaknya meninggal. Nah, terus ngeten kadang nggih. Kadang ketika ada orang meninggal ya, kemudian dia menangis, kemudian tangisan air matanya jatuh ke mana tadi? Ke mayat tadi. Itu bisa menambah siksa kubur, boten. Tidak ada hubungan, boten. Yang tidak boleh itu dia menangis karena apa tadi intinya itu? Intinya ngeten nggih, ada orang mau sudah ke orang kaya misal ya, atau orang kaya kemudian dia sebelum meninggal ngomong nang siapa tadi orang-orang ya. Aku engko lek mati tangi sono, cek ketok aku wong apik. Kok tak bayar tak 200.000. Kados wong nyalon-nyalon ngeten nggih. Iku niku tidak boten angsal karena menangis karena menangisnya pura-pura. Niku sing mboten pareng niku. Nggih. Menangis karena pura-pura atau semacam wasiat nggih. Ngomong, engko lek aku nangis, lek aku mati nangis saya. Cek aku iki ketok wong apik. Engko tak kei dhuwit 200.000. Terus pas ketika mati nangis, wah dosa, waduh dosane sing nangisan, sing rodok sing pura-pura nangis dosa, sing mati yo melok dosa. Soale ngongkon wong nangis. Tapi ketika nangis memang betul dalam hatinya sangat diperbolehkan. Sangat boleh sekali ya. Karena menangis itu kan bisa dua hal, karena kesedihan dan karena kegembiraan, terharu kadang-kadang. Nangis iku wonten sing nangis susah, wonten sing nangis seneng. Nabi Muhammad ketika putranya Sayyid Ibrahim wafat, beliau menangis. Intinya apa? Intinya sudah sangat boleh menangis ketika apa? Ada orang atau keluarga kita meninggal, dan tidak ada urusan ketika air mata kita menetes kepada orang yang meninggal. Pokok boten dibayar wae lho nggih. Moro kadang mbek delok wajahe moro nangis netes, tidak ada urusan boten enten. Tidak maksudnya nanti akan lebih berat apa itu siksa atau hisapnya boten. Asal boten diusapno ngene. Wong kadang ndak sengaja moro netes, wong jenenge napa? Niku boten enten apa niku atas namanya. Tidak ada urusan dengan orang yang meninggal tadi atau menjadi sebab sulitnya perjalanan akhirat boten. Nah, jadi seperti itu batasan yang dibataskan oleh syariat ketika memang kita ditinggal atau ditinggal mati oleh orang yang kita cintai. Kemudian di dalam hadis kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol yaqulullahu ta'ala. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi bersabda, dan hadis ini hadis qudsi. Mali abdil mu'min indi jazaun idza qabattu safiyahu min ahli dunya summahtasabahu illal jannah. Tidak bagi seorang hambaku yang mukmin yang mana dia di sampingku ada balasan, yang balasan itu ketika dia mendapat musibah, orang yang dicintainya diambil dari dunia ini. Kemudian ketika dia orang tadi diambil oleh Allah, tsumahtasabahu, dia tidak
melakukan apapun kecuali dia berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ditinggal mati kekasihnya atau orang yang dicintainya, keluarganya, kemudian dia menerima dan mengharap ridha Allah, ilal jannah. Balasan kepada dia tidak ada lagi kecuali balasan apa? Surga. Nah, jadi anak kecil itu pasti masuk surga. Meskipun dia anaknya orang kafir paling jahat di dunia, dia masuk surga. Ketika anak kecil, anak kecil mati, kemudian hatta dia ini anaknya orang kafir paling jahat misalnya, itu tetap masuk surga. Kenapa? Karena anak kecil tadi. Tapi bisa apa tidak orang ketika orang tuanya kafir, kemudian anak kecil ini anaknya mati kecil, bisa nggak bertemu di akhirat? Mboten saged. Tapi ketika orang tuanya kemudian beriman kepada Allah, maka kelak di akhirat akan bisa bertemu dengan anak-anaknya yang meninggal. Maka wong kadang ditinggal yugane sing tasik nembe lahir, nggih nangisnya karena sedih dan bahagianya karena kelak akan bertemu lagi di akhirat. Yang akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya asalkan orang tuanya matinya nanti dalam keadaan iman. Niku saged kepanggih kali apa itu anaknya yang meninggal. Jadi orang tua itu akan ditunggu oleh anaknya yang meninggal ketika masih kecil tadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diberikan syafaat ya. Selama orang tua tadi dengan catatan 1 ridho, 2 ikhlas, 3 sabar. Nah, kelak akan bertemu dengan anaknya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam menanggapi kadang atau kelarangan-larangan tentang bagaimana ketika ada orang meninggal tidak boleh seperti nangis, tidak boleh jatuh menetes air mata ke jenazah atau yang lain. Nah, niku ternyata di dalam syariat tidak ada. Menangis boleh dan sangat wajar, dan ketika jatuhnya juga kepada jenazah juga tidak ada urusan dengan jenazah. Dan anak kecil yang meninggal pasti masuk surga hatta dia anaknya orang kafir yang paling jahat di dunia. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun. Taun iki lek singen jenenge napa? Covid nggih. Bahasa ingat. Jadi ngeten nggih. Tidak ada sebetulnya itu tidak ada penyakit menular mboten enten. Menular karena dirinya penyakit tadi tidak ada, karena zatnya penyakit tidak ada. Yang jelas semua penyakit itu ketika menular itu jelas yang menularkan atau yang memindah itu adalah Allah. Bukan karena zatnya penyakit tadi, bukan. Penyakit apapun bisa dipindah oleh Allah, itu bukan menular namanya. Bukan penyakitnya yang menular, tapi Allah Ta'ala memindah penyakit itu kepada orang lain. Bukan menular. Kalau zatnya penyakit tidak ada penyakit menular. Taun ini adalah sebuah wabah. Ya, jadi ketika ada wabah atau wabah kan sak mangkin kuatah nggih. Sak mangkin kata tiang watuk nggih, kata tiang napa niku pilek dan yang lainnya. Niku wonten doa wabah nggih, agar selamat dari hal-hal yang yang bisa memindah penyakit itu kepada kita. Doa wabah niki diwaos setiap selesai sholat. Waosane la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim.
La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arsyil karim. Niku doa wabah nggih. Agar terhindar dari penyakit yang menular tadi. Ya, yang intinya penyakit menular bukan karena zatnya penyakit tadi, tapi karena Allah Ta'ala memindah penyakit itu kepada orang lain. Memindah. Bukan karena penyakitnya tadi, bukan. Kemudian fa'akhbaroha annahu kana adzaban yab'atsuhu Allah Ta'ala ala man yasha faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Ketika suatu kaum tertimpa sebuah azab atau musibah atau siksa, maka itu akan mengenai, akan tertimpanya hanya kepada orang alamai yasha, kepada orang yang dikehendaki saja. Wonten penyakit, terus penyakit ini menular, dan menularnya itu hanya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka faja'alullahu ta'ala rahmatan lil alamin. Maka Allah menjadikan berpindahnya penyakit tadi itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan falaisa min abdin yaqa'u fit ta'un fayamkusu fi baladihi sabiron muhtasiban. Maka tidak ada dari seorang hamba tadi yang tertimpa penyakit tadi kemudian dia menetap atau tidak berpindah. Pas Covid kan boten moro pindah nang negara Cina no boten, tetep mawon ten Indonesia kan ngoten bahasa iki. Boten berpindah. Ketika dia tidak berpindah dalam keadaan sabiron muhtasiban, sabar dan hanya mengharap ridho Allah, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Dan dia yakin bahwa penyakit ini tidak akan menimpanya kecuali Allah Ta'ala menghendakinya. Illa kana lahu mithlu ajris syahid. Kecuali orang tersebut akan mendapat pahala seperti halnya orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Jadi ketika terjadi sebuah wabah di sebuah negara atau sebuah daerah, maka di dalam hadis ini dikatakan tidak perlu kita berpindah daerah. Cukup kita sabar dan sabarnya dengan mengharap ridho Allah, maka dalam hal ini Allah Ta'ala akan memberikan balasan bagi dia, yaitu balasan sebagaimana matinya orang-orang yang syahid. Jados ikhtiar Allah Ta'ala itu, Nabi itu benci, tidak suka kepada orang yang hanya memegang kalimat tawakal. Jadi Nabi itu pernah marah ketika ada orang yang mengikat unta, untanya ini diikat, ya. Kemudian ketika dia tidak diikat, wonten tiang gada unta, boten diikat, boten ditaleni. Terus ketika ditanya, "Loh, opo untane kok dak ditaleni?" Orang tersebut menjawab, "Wis aku tawakal. Ilang ndak ilang opo jari pangeran." Iku Nabi duka, marah, ngoten nggih. Jadi Nabi marah kepada orang yang hanya dia pasrah kepada Allah tanpa ada usaha dan ikhtiar kepada Allah Ta'ala. Jadi setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini harus disertai dengan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu cinta kepada orang-orang yang berusaha. Mantun mriki, mantun niki, mantun pengaosan kerja. Itu pangeran itu memang demen kepada orang-orang yang berusaha, apalagi mencari nafkah itu adalah sebuah kewajiban, dan mencari nafkah pun tidak bisa kita berlepas dari namanya ilmu. Kita kerja dagang tidak punya ilmu, ya tidak mungkin hasil dagangnya.
Nah, jadi ilmu itu menjadi tolak ukur seseorang ini bisa beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Karena meskipun ada kalimat al-adab fauqul ilmi, akhlak itu ada di atas ilmu. Ya. Para ulama mengatakan jangan dengan kalimat nomor 1 akhlak, nomor 2 ilmu. Itu boten pareng. Menomorduakan ilmu itu tidak boleh. Berarti yang betul bagaimana? Yang betul selain kita mempunyai ilmu, kita juga harus mempunyai adab. Tidak ada ilmu nomor 2, adab nomor 1 boten wonten. Karena orang berilmu itu sebab ilmunya tadi dia insya Allah akan beradab. Karena orang beradab juga harus tahu adab itu bagaimana. Kadang kan wis sing penting awakmu iki wis akhlake apik, masih ndak belajar ndak ngaji ndak apa-apa, wis penting akhlakmu apik. Ono kiai wis moro ndlosor ngene wis pokok iku wis cukup. Timbang wong-wong sing belajar luwih mulyan awakmu timbang wong belajar boten nggih. Ternyata ilmu itu tidak bisa dinomorduakan di bawah akhlak, tidak bisa. Terus bulan Ramadan niki monggo kita sama-sama berusaha untuk terus semangat dalam mengaji. Jenengan yang sudah jauh-jauh datang untuk mengaji itu tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala pasti akan memberikan balasan yang lebih dari yang jenengan lakukan. Karena Allah taala ini suka untuk melipat gandakan perkara di bulan Ramadan seperti ini. Jenengan yang tidak bulan Ramadan hadir di majelis ini, majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan karena dimulai oleh orang-orang dulu kita, orang-orang sepuh yang memulai ini sampai dilanjutkan generasi keberapa. Jenengan mungkin yang masih hadir dulu, zaman dulu, sekarang masih hadir mungkin ada kan. Kulo hadir mulai zamane Buya Suyuti kulo. Samangkin diterusno cucune jenengan sik hadir mawon. Iku pun pahala nih Masya Allah, mboten gedean pahala sing mek ngadeg dek ngarep ngoten. Luwe gedean Pak istiqomah jenengan yang tidak melihat apapun, is pokok niatku ngaji kan ngoten. Mugi-mugi kita sedanten kalian Allah Subhanahu wa taala diparingi istiqomah melampaui kesayan-kesayan dan dijauhkan oleh Allah taala dari balak-balak, dari musibah-musibah yang menyusahkan, dan selalu diberikan keberuntungan oleh Allah taala di setiap langkah kita, dan selalu dinaungi oleh ridho dan rahmat Allah di setiap langkah kita. Kula boten saged lami nganten nggih. Mungkin jenengan wonten yang punya hajat, ada pekerjaan, ada tugas, jelas wonten jenengan kan wonten. Sing boten wonten lak kula paling marine turu paling. Pun mugi-mugi pertemuan niki pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala membalas jenengan dengan balasan yang berlipat ganda dan balasan ridho dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfir Rabbal
astaghfirullah minal khataya rabbi zid wa wafiqni amala maqbula astaghfirullah rabbal ya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni wa wafiqni amala ula ya rabbi zid ilman nafi'a wa wafi amala ula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma sabbit imanana ya Allah wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa nisyarri ba'idna wa ighfir dunubana waqdi duyunana waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.